Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi langsung saja saya akan kembali melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 71. Bella menatap kosong dinding putih di depannya. Hari sudah tengah malam, namun Bella masih tersadar dan membuka matanya. Pikirannya masih berkelana saat dimana dirinya mengusir Lukas yang tadi. Bella masih mengingat bagaimana wajah Lukas yang tampak tak percaya menatapnya. Sin juga awalnya marah atas tindakan Bella yang menyembunyikan hal ini. Namun Bella terus memohon kepada Sin untuk memaafkannya. Hingga akhirnya Sin pasrah memeluk Bella dan memaafkannya. Saat ini ia benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Berada di tengah-tengah dalam sebuah permasalahan membuatnya serba salah dalam mengambil keputusan. Bella menyadari dirinya yang masih belum tegas dalam memilih. Seakan-akan ia menyakiti Lukas dan Sin di saat bersamaan. Jika ingin, ia lebih baik hidup bersama Lucky dan tanpa ada Lukas dan Sin yang akan terus bertengkar dalam memperebutkan dirinya. Bella benci pada dirinya yang terlalu lemah, terlalu cengeng dan terlalu rapuh. Ia masih jauh dari sosok wanita kuat yang digambarkan oleh Ibu Elna pengasuhnya dulu ketika di panti asuhan. Namun hanya satu tujuan Bella, yaitu melindungi Lucky, anak dari dirinya dan Lukas. Bella masih mengingat di mana Lucky yang berbicara padanya bahwa Lucky menginginkan Lukas menjadi dedinya. Namun bagaimana dengan Sin? Bella yakin Sin tak mudah menerima semuanya. Jalan ini satu-satunya agar Lucky tetap bisa bersama Lukas, maka ia harus mengorbankan dirinya untuk bersama Sin, sehingga semua akan tampak seimbang dan berjalan dengan baik, tak menyakiti hati Sin dan mungkin hati Lukas. Lukas, ia rindu, sangat rindu dengan sosok itu. Menahan perasaan adalah salah satu cara harus Bella lakukan saat ini. Ia tak boleh egois, memikirkan kebahagiaannya sendiri dan tak memikirkan Sin yang sudah banyak membantunya. Menghembuskan nafas kasar, Bella menatap Lucky yang tertidur nyenyak di sampingnya. Tangannya perlahan mengelus rambut lebat Lucky yang tertidur nyenyak. "Baby," panggil Bella pelan. Lucky menggarang pelan. Bella semakin merapatkan tubuhnya pada Lucky. Tubuhnya benar-benar butuh kekuatan saat ini, mengingat besok adalah hari terakhir di mana Bella melepas statusnya yang belum menikah. Namun bayangan Lukas tadi siang membuat Bella merasa orang yang benar-benar jahat. Lalu apa yang harus ia lakukan? Bella semakin memeluk Lucky erat agar bisa menambah kekuatan Bella dalam menghadapi permasalahan hidupnya yang sangat rumit. "Apa yang harus Mami lakukan, baby?" tanya Bella pada Lucky yang tertidur. Hari semakin malam, terlalu sibuk memikirkan ke depannya. Akhirnya tanpa sadar, Bella menutup matanya perlahan dan tidur dengan tenang bersama Lucky. Sementara itu, apartemen Edison, London, Inggris. Diego terbangun dari tidurnya. Rasa haus yang amat sangat membuatnya bangkit dari ranjang berjalan menuju dapur. Pintu kamar dibuka. Dengan santai Diego berjalan, diterangi oleh beberapa lampu yang sedikit redup. Membuka lemari es, Diego mengambil air putih dan gelas, lalu menuangkan air ke dalam gelas dan meminumnya dengan sekali teguk. Rasa haus hilang dalam sekejap. Diego meletakkan air di dalam lemari es dan gelas pada tempatnya. Ia berjalan kembali menuju kamar. Namun ketika ia ingin masuk ke dalam kamarnya, Diego mendengar suara isakan pelan yang terdengar di kamar Lukas yang bertepatan di sebelah kamar Diego. Diego perlahan mendekati kamar Lukas dan mendekatkan telinganya di pintu kamar Lukas.
Suara itu semakin jelas. Menghembuskan nafas kasar, Diego benar-benar mengutuk Sin yang telah mengambil kebahagiaan Lukas. Dan besok adalah waktu yang tepat untuk bertemu dengan Bella dan menjelaskan semua tentang Lukas padanya. Ya, besok adalah waktunya. Pukul 11 pagi menjelang siang, Bella haus. "Kau sudah siap?" tanya Sin merapatkan jaket yang dikenakan Bella. Bella mengangguk sebagai jawaban, tetapi pikirannya masih pada laki yang sedari tadi tak mau makan jika tak ada Lukas. Bella sudah mencoba membujuk laki, namun laki semakin tak mau menatap Bella dan menuruti ucapan Bella. Belum lagi hari ini, Sin mengajaknya melihat dekorasi pernikahan yang tinggal hitungan jam lagi akan dilaksanakan, membuat Bella semakin bingung memikirkan semuanya. Namun Kristal menyuruhnya tetap pergi bersama Sin dan laki akan diurus olehnya. Kembali lagi Bella merepotkan Kristal lagi dalam kehidupannya. "Kristal, suruhanku akan datang membawa baju pernikahan nantinya. Bisa kau tangani hal itu?" tanya Sin yang dibalas anggukan oleh Kristal. Setelah itu Bella dan Sin pergi. Kristal menutup pintu, berjalan menuju ruang tengah di mana laki tampak menyembunyikan wajahnya di balik selimut. Kristal duduk di sofa mengelus permukaan selimut tebal yang di baliknya ada sosok anak kecil yang menggemaskan. "Laki, jangan seperti itu pada Mami," ucap Kristal memberi pengertian. "Aku ingin Dedi, Aunty," rengek laki dari dalam selimut. "Dedimu sedang sibuk saat ini," bohong Kristal. Jujur saja ia tak tahu bagaimana keadaan Lukas setelah pengusiran Bella semalam. "Tidak, Aunty bohong. Dedi sudah berjanji padaku akan datang," teriak laki. Benar-benar keras kepala," ucap Kristal pelan. Kristal memijit pelipisnya pelan, lalu menghela nafas dengan berat. "Baiklah, jadi apa yang harus Aunty lakukan untukmu?" tanya Kristal pasrah. Laki langsung keluar dari selimut dan mendudukkan dirinya di pangkuan Kristal. "Aunty, kumohon telepon Dedi agar datang," rengek laki. Kristal menangkupkan wajah laki dan mencium gemas pipi cabi laki. "Kenapa kau sangat manis, gemas Kristal. "Aunty," mohon laki dengan wajah ingin menangis. Kristal mengangguk cepat. "Baiklah, Aunty akan menghubungi dedimu." Teriakan kegirangan terdengar. Kristal tersenyum lembut dan langsung menelepon Lukas. Sementara itu, Diego duduk di dalam mobil, melihat sosok Bella dan Sin yang sibuk melihat-lihat dekorasi pernikahan mereka. Wajah Bella tampak murung mengikuti Sin yang terlihat bahagia, menunjuk segala macam pernak-pernik pernikahan mereka. Hingga Bella memilih duduk di bangku tak jauh dari mobil Diego. Sin memberikan minuman pada Bella, lalu pergi menjauh dari Bella untuk melihat lebih dalam gedung pernikahan mereka. Melihat Sin yang sudah tak terlihat, Diego keluar dari mobil dan berjalan cepat mendekati Bella yang tak sadar akan kehadirannya karena sibuk bermain game di ponselnya. Hingga Diego berdiri tepat di hadapan Bella. "Bella," panggil Diego berdiri di hadapan Bella. Bella mendongak melihat seseorang yang memanggilnya. Matanya melotot melihat sosok di depannya yang berdiri tegak dengan kacamata hitam. "Bisa kita berbicara sebentar?" ucap Diego penuh penekanan tak ingin dibantah. Bella yang belum siap akan keterkejutannya hanya bisa diam saat Diego menarik tangannya memasuki mobil limousine mewah yang bertuliskan Edison pada bodi mobil mewah tersebut. Bersambung.